The southern seas are my domain. Halo semuanya, aku Yuri dan selamat datang kembali di Yuri's Lore. Kali ini kita bakal bahas tentang Ratu Pantai Selatan yang cantik banget. Kalian tahu kan siapa? Ya, Nyi Roro Kidul. Tapi kalian jangan salah nyebut dia sebagai Kanjeng Ratu Kidul, karena yang bakal kita bahas sekarang adalah Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Mau tahu pembahasannya? Ayo kita langsung masuk aja. Nyai Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul, kita panggil aja Nyi Roro Kidul ya, memiliki nama asli yaitu Kandita atau Kadita. Tapi banyak orang yang manggilnya macam-macam, seperti nama aslinya itu Kandita atau Kadita. Ada juga yang manggilnya Nyi Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, bahkan ada yang manggilnya ini Ratu Pantai Selatan. Nah, namanya sendiri dipanggilnya Nyi atau Nyai itu sesuai dari bahasa Jawa ya, dari adat Jawa, itu tuh dipanggil untuk sebuah kesopanan terhadap orang penting. Misalnya kayak Nyai, Kanjeng, atau Gusti. Nah, jadi makanya karena mereka ini juga menghormati Kadita ini, jadi dipanggilnya ini Nyai Roro Kidul. Dan namanya ini ada sebagian orang di Pulau Jawa yang manggilnya itu Nyai Loro Kidul. Semoga ada perubahannya ya, Loro dan Roro. Nah, Loro ini artinya dalam bahasa Jawa adalah dua, angka 2. Siji loro telu ya, angka 2 loro itu. Dan bisa juga artinya itu sebagai sakit. Sedangkan Roro artinya itu adalah gadis. Nah, menurut ortografer Belanda, ada seorang ortografer Belanda, dia mengatakan bahwa mungkin adanya perubahan dari bahasa Jawa kuno menuju bahasa Jawa yang sering dipakai sekarang membuat ada perubahan arti. Dari awalnya Nyi Roro Kidul, kadang disebut sebagai Nyi Loro Kidul, yang mana artinya otomatis berubah karena yang dimaksud adalah gadis cantik. Dari Roronya itu berubah arti menjadi orang sakit dari yang Loro. Dan Kadita ini enggak memangsa manusia ya. Si habitatnya dia ada di pantai selatan, di laut selatan, di samudra selatan, pokoknya di bagian selatan. Dan dia ini nggak makan manusia, tapi kadang menculik manusia. Untuk pembahasannya kita lanjut aja dulu. Jadi Nyi Roro Kidul ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya hitam legam, matanya indah, kulitnya putih, bersih. Pokoknya sosok wanita yang cantik lah gitu, kayak penampilannya itu bak malaikat banget gitu. Dan dia juga memakai pakaian serba hijau. Tapi kalian jangan bayangin pakaian hijaunya itu kemeja, kaos, lalala, ya enggak lah. Itu memakai pakaian adat zaman dulu yang warna hijau. Pokoknya bayangin lah, cantik sekali. Dan ya penampilannya seperti itu sih. Dan dia kadang berwujud sebagai putri duyung, maksudnya kadang si bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah itu seperti ekor ikan kayak gitu. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan nama lain. Kalau misalnya si Nyi Roro Kidul ini tampil dengan penampilan seperti itu. Masyarakat Sunda mempercayai bahwa pantai selatan ini dihuni atau dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, yaitu sebagai ratu penguasa pantai selatan. Nah, legenda ini sudah dipercayai sejak kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua daripada kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Walau begitu, ada sebuah penelitian antropologi dan kultur dari Sunda dan Jawa yang mengatakan bahwa legenda Nyi Roro Kidul ini sebenarnya jauh lebih tua lagi. Kemungkinannya berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, yaitu Dewi Prahindu Buddha dari pantai selatan. Ombak Samudra Hindia yang terkenal sangat ganas di
laut selatan, di pantai selatan, di daerah situ, dipercayai membuat ketakutan dan rasa hormat oleh orang-orang yang membuat mereka itu menghormati karena sering terjadinya tsunami di sana. Jadi mereka ini sebagai respect akan ketakutan mereka dari kekuatan alam yang selanjutnya dianggap sebagai alam spiritual, di mana mereka mempercayai bahwa ada dewi yang menguasai lautan tersebut. Jadi, zaman dahulu kala ada seorang putri yang sangat cantik bernama Kandita alias Kadita. Kita panggil aja Kadita karena I really love her. Jadi Kadita ini adalah putri yang sangat cantik. Semua orang itu mengagumi kecantikannya, dan dia juga nggak tinggi hati sama itu. Dia itu ramah, baik. Udahlah, starter pack sempurna banget bagi seorang wanita gitu kan, wanita zaman dulu ya, kerajaan gitu, dan namanya kan dia dipanggilnya Dewi Kadita. Nah, Dewi Kadita ini adalah anak tunggal dari seorang raja bernama Mundingwangi. Jadi Raja Mundingwangi ini sangat menyayangi Kadita, sangat menyayangi anaknya. Tapi Raja Mundingwangi ini menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan tahta kerajaannya. Sampai suatu hari Raja Mundingwangi ini menikah dengan perempuan lain bernama Dewi Mutiara, dan mereka dikaruniai seorang anak. Si anaknya ini ternyata laki-laki, putra yang tentunya bisa meneruskan tahta kerajaannya. Nah, tapi si ibu tirinya Kadita, yaitu Dewi Mutiara ini, walau udah tahu ya si anaknya yang laki-laki ini bakal jadi penerus kerajaan, dia tetap takut. Dia tetap takut bahwa si warisannya ini bakal turun ke Kadita. Makanya dia membenci Kadita dan sempat mengusirnya dari kerajaan. Sang raja tahu dan akhirnya murka, dan raja itu mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan siapapun yang berbuat jahat pada anaknya, pada Kadita. Nah, si Dewi Mutiara ini nggak berhenti sampai situ. Dia nggak mau menyerah. Dia pengen kekuasaan ini jatuh ke tangan anaknya. Dan akhirnya si Dewi Mutiara ini memanggil seorang tukang tenung atau katakanlah dukun untuk menyantet Dewi Kadita yang asalnya dia berwajah cantik, kulitnya mulus, bersih, gimana lah, perfect. Tiba-tiba terbangun dengan gatal-gatal di kulitnya, dan saat dia menyadari kulitnya ini sudah penuh dengan kudis, dengan bau busuk, dan juga dengan bisul-bisul. Kan gimana ya, Kadita shock ya apa yang terjadi sama dirinya. Kadita ini menangis, dan ayahnya juga tampak sangat terkejut. Lalu ayahnya ini memanggil tabib dan juga orang-orang yang mampu mengobati Kadita, tapi ternyata mereka tidak mampu. Jadi si santetnya ini begitu kuat karena si Dewi Mutiara menyuruh tukang tenung yang sangat kuat sekali gitu. Sampai raja kehilangan akal, Dewi Kadita hanya bisa menangis, dan mereka istilahnya buntu. Si raja pun akhirnya memutuskan untuk mengusir Kadita dari kerajaan. Itu pun setelah ada kayak permintaan dari si Dewi Mutiara. Katanya kalau misalnya Kadita tetap di istana, mereka akan menanggung malu sebesar negeri gitu. Maksudnya seluruh negeri ini bakal malu dan bakal bahaya kalau kedengeran dari sama negeri lainnya. Jadi akhirnya si raja dengan berat hati harus mengusir Kadita, dan Kadita pun keluar dari istana seperti keinginan Dewi Mutiara. Nah, Kadita berjalan selama 7 hari 7 malam sampai akhirnya dia sampai di Samudra Selatan, di daerah selatan. Saat itu dia hanya berdiri di tepi pantai, di tepi tebing sebenarnya, dan tiba-tiba ada sebuah suara yang seolah memanggilnya. Suaranya itu nggak jelas dari mana. Intinya suaranya itu ada masuk ke dalam kepalanya.
dan meminta Kadita untuk melompat ke dalam air, untuk melompat ke dalam laut. Kadita pun mengikuti suara di kepalanya dan dia pun melompat ke dalam air yang katakanlah waktu itu tuh airnya itu di Samudra Selatan itu warnanya itu nggak biru atau hijau, tapi warnanya itu bening bersih kayak gitu, tapi tetap aja ganas gitu kan si lautan itu. Dia terjun dan tiba-tiba saja semua kudis, bau busuk dan bisulnya itu hilang, membuat kulitnya, air tuh membuat kulitnya langsung bersih bahkan lebih dari sebelumnya, membuat Kadita lebih cantik dari sebelumnya. Wow. Dan saat itulah si Kadita ini memutuskan untuk tinggal di situ karena setelahnya para lelembut di pantai selatan ini mengangkatnya sebagai ratu penjaga laut. Maksudnya ratu di pantai selatan ini. Dan Kadita memang tidak berkeinginan untuk pulang, dia memilih untuk tinggal di pantai selatan dan menjadi penguasa di situ. Semoga penjelasanku nggak kecepatan. Nyi Roro Kidul ini dipercaya sebagai patih dari Kanjeng Ratu Kidul, yang sebenarnya udah aku mention di depan bahwa Nyi Roro Kidul ini berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul. Walaupun pada umumnya semua orang menganggapnya sama, tapi itu beda pembahasan, so kita sekarang fokus ke Nyi Roro Kidul ya. Jadi Nyi Roro Kidul ini adalah dipercaya sebagai seorang patih dari Kanjeng Ratu Kidul yang dipercaya untuk memimpin para makhluk halus di Laut Selatan. Kiai Iman Sampurno dari Blitar, Jawa Timur pada abad ke-19 meramalkan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lawu akan masing-masing memimpin pasukan mereka untuk memberikan wabah terhadap manusia-manusia yang berkelakuan buruk. Selanjutnya, warna hijau. Larangan memakai warna hijau di daerah pantai selatan. Itu mungkin sering kita dengar ya, kalau misalnya kita ke pantai selatan tepatnya, kita nggak boleh pakai pakaian warna hijau. Mengapa? Karena pakaian warna hijau ini, karena warna hijau adalah warna yang disukai oleh Kadita. Jadi konon ya, katanya kalau misalnya kita memakai baju ini, kita bakal diculik sama Kadita dengan cara ditenggelamkan di laut. Dan setelah itu kita bakal dijadikan tentara atau budaknya di lautan. Itu adalah mitos yang dipercaya orang-orang, sampai sekarang pun orang-orang gak berani buat pakai pakaian hijau di pantai selatan. So, segitu dulu tentang Kadita alias Nyi Roro Kidul, yang mana sering disalahartikan sebagai Kanjeng Ratu Kidul karena they are totally different. Mereka itu beda, jadi Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu beda, walaupun secara umum orang-orang menganggapnya sama. Tapi kita bakal bahas tentang Kanjeng Ratu Kidul di next video. Makanya kalian jangan lupa buat subscribe channel ini, jangan lupa buat nyalain loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan info kalau misalnya aku udah update. Apalagi kalau aku udah update tentang Kanjeng Ratu Kidul. Nah, untuk kalian yang tinggal di daerah selatan sana, mungkin lebih tahu tentang Nyi Roro Kidul ini, dan mungkin ada kejadian-kejadian yang pernah dialamin oleh mungkin kerabat kalian atau cerita di daerah rumah tentang Nyi Roro Kidul. Kalau kalian berkenan, tolong kasih tahu kami semua di bawah di kolom komentar, karena aku pengen baca banget dan aku pengen tahu banget, karena Kadita ini adalah sosok dari legenda yang paling aku suka. Dari semua legenda di Indonesia, aku paling suka sama Kadita. Maybe karena waktu masih kecil itu aku baca legendanya Kadita dengan buku ilustrasi kan, dan Kaditanya itu digambarkan cantik banget. Apalagi dengan sifatnya yang ramah baik, bahkan sabar walaupun dia menghadapi santetan-santetan itu bikin aku suka banget sama Kadita. Jadi kalau misalnya kalian ada cerita tentang Kadita, jangan lupa buat tulis komentar kalian di bawah. Kasih tahu aku, ceritain ke aku, biar kita semua bisa baca. Dan aku bakal love komennya biar gampang kelihatan. So, jangan lupa buat like, terus share juga video ini. Dan jangan lupa buat subscribe ya.
tolong subscribe biar kalian gak ketinggalan info, biar kalian merasa lebih dekat sama aku dan aku pun merasa lebih dekat dengan kalian. Pokoknya aku Yuri, dan sampai jumpa kembali di Yuri's Vlog dengan konten lainnya yang bakal aku bawa ya seputar horor. So bye bye, sampai jumpa lagi. No one has the power to control disease except for me.